Selamat sore Smart People, senang sekali saya Wika Wijayanti kembali hadir menemani sore Anda dalam Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Seperti biasa, saya akan menghadirkan informasi terkini mengenai riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Smart People, di episode kali ini kami akan menghadirkan dialog spesial launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011 dengan tema Inovasi untuk Kesejahteraan Rakyat. Dialog ini dipersembahkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan narasumber Menteri Negara Riset dan Teknologi, Wakil Ketua Kadin, Kepala BPPT, dan Direktur Utama Kalbe Pharma dengan moderator Pitan Daslani, pemimpin redaksi Majalah Kampus Indonesia. Dan Smart People, inilah dialog spesial launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011. Langsung dari Auditorium Gedung 2 BPPT Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pemerhati di media massa, saya sering merenung, apa sebabnya negara yang begitu kaya sumber daya alamnya, rakyatnya menjadi pembeli dan bukan produser produk-produk teknologi di pasar dalam negerinya sendiri. Ini merupakan pemikiran bagi kita semua. Kita mempunyai berbagai ingredients yang mestinya memampukan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bukan saja besar ukurannya, tapi besar kemampuan daya saingnya dalam bidang teknologi. Saya yakin ke depan Indonesia akan hebat sekali dalam sisi teknologi. Karena itu, tanpa berpanjang kata, saya ingin membuka diskusi ini dengan satu pertanyaan sederhana. Pak Menteri, tema kita adalah inovasi teknologi untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang bagaimana menerjemahkannya supaya ujung-ujungnya itu ada kesejahteraan bagi rakyat kita. Karena saya percaya bahwa negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, teknologi adalah lokomotifnya. Tanpa teknologi, bangsa manapun tidak akan bisa bersaing di pentas dunia. Pak Menteri, silakan. Memang untuk mampu kita mewujudkan kesejahteraan rakyat, mau tidak mau kita harus bersinergi, dan kita jadi sendiri membicarakan masalah pembangunan bangsa ini memang bukan domainnya pemerintah saja, ini domain kita bersama ya. Semua sektor harus terlibat ya. Potret daya saing kita secara global itu memang kita ke-44 ya. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana sebetulnya potret daya saing dunia dengan produk-produk inovatif ya dari berbagai putra-putra dari berbagai anak bangsa ya. Di era global ini sebetulnya orang Indonesia ternyata pada manggung di mana-mana ini Pak. Satu hal yang perlu kita sadar, diakui atau tidak diakui itu sebuah realitas. Cuma yang menjadi permasalahan kapan manggungnya di Indonesia gitu Pak. Nah ini saya kira MP3E ini dalam rangka membuat panggung bagaimana peluang-peluang ekonomi ditumbuhkan di berbagai koridor, yaitu 6 koridor, dibangun masalah konektivitas, ditingkatkan kapasitas SDM dan iptek kita ya. Nah dengan adanya kebangkitan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini, kita memberikan kesadaran sebetulnya bangsa kita itu punya potensi ya. Yang tadi kalau dari peta dari WEF bahwa kemampuan inovasi kita itu cukup tinggi, cuma masalah technological readiness. Sejauh mana teknologi itu dimanfaatkan ya di dunia industri, di masyarakat ya. Dan ini peta ini oleh Bank Indonesia pada bulan Desember melakukan sebuah survei ya, sekitar 29 lebih perusahaan besar dan menengah ya. Tadi yang 2% itu yang intensif menggunakan inovasi, 20% sedang, 78% belum ya. Sehingga akhirnya produk atau karya-karya anak bangsa yang dari hasil inovasinya baru dalam prototipe dan penggunaan terbatas yang mungkin akhirnya dipentaskan di panggung negara orang. Nah kita dengan membuat sistem
Mudah-mudahan di sini kan harus merangkul dari Kadin, dari dunia usaha ya, bersama-sama. Kalau kita ingin berkompetisi, ingin punya daya saing, membangun kemandirian, mau tidak mau perusahaan itu harus mampu memanfaatkan teknologi. Dan potensi anak bangsa ada di situ. Bahwa untuk membangun mensukseskan MP3EI, pilar peningkatan kapasitas SDM dan iptek harus kita bangun, dan membangunnya tidak dari bawah, Pak. Potensinya sudah berserakan. Pertama, membangun sistem dulu, yaitu sistem inovasi nasional. Yang kedua, bagaimana kita berinteraksi, berkolaborasi, lalu saling memberi. Namanya kolaborasi kan saling memberi ya. Kalau kita bicara dalam sebuah sistem, saya kira dengan keterbukaan apa yang dibutuhkan, saya kira kita akan bersama-sama membangun bangsa ini secara sistemik, sehingga produk-produk inovatif mampu membangun daya saing kita, membangun kemandirian dan mensejahterakan rakyat. Itu sesuai dengan tema dari Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Menteri. Sangat menarik ini ya, catatan tentang membangun sistem inovasi nasional dan bagaimana kolaborasi. Mungkin sebelum kita berjalan lebih jauh, saya ingin mendengar dulu dari Pak Marzan Iskandar. Pak Marzan, silakan. Saya ingin memberi bandingan sedikit dengan Korea Selatan. Pada tahun 60-an, pendapatan per kapita Korea Selatan itu 80 US dollar, mirip dengan Indonesia pada waktu itu, 1 rupiah hampir sama dengan 1 won, dan tahun 2000 menjadi 9.600 US dollar lebih. Ekspor pada waktu itu hasil tambang, sumber daya pertanian, sekarang teknologi tinggi, dan investasi lead bank pemerintah dibanding swasta. Korea Selatan pada waktu itu juga didominasi oleh pemerintah, 90% dibanding 10%. Tapi pada tahun 2000-an sudah berubah menjadi 27 berbanding 73%. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Sebetulnya di Indonesia sendiri, kalau dari tataran legalitas itu sudah lengkap. Di RPJPN sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 sudah dinyatakan pada bab 4 misalnya mengenai pentingnya penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Kemudian dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional juga sudah disebutkan ya dalam Perpres Nomor 5 2010 dalam buku 2 bab 4 dinyatakan mengenai penguatan sistem inovasi nasional. Kemudian yang terakhir dalam Master Plan Percepatan dan Penguatan Pembangunan Ekonomi Indonesia dinyatakan dengan sangat gamblang bahwa tujuan dari pembangunan kita dan Master Plan ini adalah mengangkat Indonesia menjadi negara maju yang merupakan kekuatan 12 besar dunia pada tahun 2025 dan 8 besar dunia pada 2045 melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini semuanya merupakan target-target yang ingin dicapai melalui program MP3EI. Peningkatan ekonomi wilayah di koridor ekonomi yang ada 6, ya, kemudian penguatan konektivitas nasional serta penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional itu direalisasikan di 6 koridor ekonomi, yaitu koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, koridor Papua dan Maluku. Dan masing-masing koridor ini sudah ditetapkan prioritas-prioritasnya, yaitu misalnya di koridor Sumatera ada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Jawa mendorong industri dan jasa nasional. Koridor Bali dan Nusa Tenggara misalnya pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Terkait dengan MP3EI ini ada 8 program utama: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, serta pengembangan kawasan strategis, serta 22 kegiatan ekonomi utama, mulai dari perkapalan, tekstil, makanan, besi baja, sampai kepada kawasan strategis nasional Selat Sunda, peralatan transportasi, dan telematika. Kita harus melakukan ini melalui suatu upaya-upaya yang tidak business as usual. Kita harus melakukan perubahan-perubahan fundamental, melakukan percepatan, dan upaya-upaya ekstra yang lebih daripada apa yang selama ini kita lakukan. Saya ingin mengambil contoh mengenai kelapa sawit misalnya. Indonesia pada saat ini sudah menjadi produsen sawit nomor 1 di dunia. Kemudian 73% kelapa sawit Indonesia dihasilkan di Sumatera, 42% dimiliki oleh petani kecil,
dan tingkat produktivitas CPO lebih rendah dari Malaysia. Nah, ini catatan yang paling akhir ini sebuah tantangan bagi kita untuk meningkatkan produktivitas sawit, di mana di Malaysia sudah mencapai produktivitas 4,6 ton per hektar, sementara di Indonesia masih lebih rendah dari itu. Nah, bagaimana keterkaitan multidimensi antara sistem inovasi nasional dengan sistem inovasi daerah? Ada juga nanti sektoral ataupun bahkan klaster industri. Bahwa sistem inovasi daerah, sistem inovasi yang berdasarkan sektor kelapa sawit, sektor karet dan sebagainya itu. Dan klaster industri, misalnya mesin pertanian, mesin perkapalan, atau elektronika, ini sebenarnya memiliki keterkaitan-keterkaitan yang kalau kita gabungkan, kita integrasikan, itulah sistem inovasi nasional. Inilah yang bisa membawa dampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat di daerah. Saat ini tahapan kita masih pada tahapan inisiasi. Kami melakukan percontohan sistem inovasi daerah pada tingkat provinsi, misalnya Provinsi Jawa Tengah, Riau, Jambi, dan sebagainya, termasuk juga Papua. Kemudian untuk kawasan khusus Anambas, Kapuas Hulu, dan sistem inovasi otonom ada di 16 tempat, mulai dari Pelalawan sampai Gondang Manis, Kabupaten Kudus. Saya kira dengan komitmen bersama dan kolaborasi strategis kita dapat merealisasikan apa yang nanti menjadi tema kita pada hari ini, yaitu inovasi untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Marzan, satu penjelasan yang cukup komprehensif ya. Sebetulnya Indonesia ini semuanya sudah ada, bahan bakunya ada, sistemnya ada, aturannya ada, SDM-nya canggih-canggih semua gitu. Tapi actionnya kapan ya supaya kita punya daya saing itu yang benar-benar hebat? Mimpi saya seperti itu. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah teknologi kita harus benar-benar menjadi lokomotif untuk mendorong perekonomian kita ke depan. Tapi apabila ada sentuhan dari dunia usaha, maka saya sepakat sekali dengan triple helix yang tadi dikemukakan. Jadi lembaga perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset lainnya sudah melakukan berbagai temuan. Apabila itu difasilitasi secara benar oleh pemerintah dan didorong actionnya itu oleh dunia usaha, Indonesia memiliki harapan untuk menjadi bangsa yang unggul di bidang teknologi. Karena itu kita ingin dengar Dr. Bambang Sujagat, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Riset Industri dan Teknologi. Silakan Pak. Kalau kita bicara masalah teknologi, memang teknologi yang diharapkan untuk berdampak di dalam ekonomi yang positif yang akhirnya akan membawa kesejahteraan rakyat. Barangkali Kadin melihat tidak usah sejauh sana dulu. Makan kita, tahu tempe kita itu diimpor dari Amerika, Pak. Jagung kita jutaan ton, bukan sedikit, diimpor dari Amerika. Kalau kita untuk tanam jagung, tempat kita banyak, orang kita banyak, dan ahli kita banyak. Saya kira sudah waktunya bahwa jagung nantinya tidak perlu impor. Ini bisa dihubungkan dengan MP3EI, di mana sebetulnya ada 474 kabupaten dan kota yang bisa dibagi, yang mana yang menghasilkan jagung, yang mana yang menghasilkan kedelai. Karena sampai hari ini kita tidak usah bercita-cita ekspor dulu, mengurangi impor kita sudah bagus. Barangkali ini Kadin Indonesia melihat bahwa link and match, Pak, apa yang diinvestasikan itu juga bisa ditangkap secara untung di berdampak ekonomi dan visible, Pak. Kalau kita siapa sih swasta ataukah pemerintah yang bertugas dalam pengembangan, itu umumnya dari pemerintah dulu, Pak. Setelah nanti bisa bagus akan dikembangkan oleh dunia usaha. Dan kalau kita bicara daya saing, itu kuncinya bukan hanya inovasi, Pak, tetapi daya saing di dalam finansial. Daya saing produk industri Indonesia itu kenapa sih nggak bisa bersaing dengan China? Karena pertama, Pak, kita dunia usaha harus membayar 7% lebih tinggi bunga perbankan dibandingkan pesaing-pesaing kita. Kemudian yang kedua apa sih? Logistik, Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian minum Coca-Cola, itu yang 15% itu bayar untuk logistik, Pak. Di negara tetangga kita 7%, di Jepang sudah 5%. Itu terkait dengan apa? Infrastruktur. Jadi infrastruktur belum bagus, terus ada istilah Kadin pungutan jinak, Pak. Itu kita membayar 7% lagi. Jadi daya saing kita dari segi finance itu sudah kalah 14%.
Dan terakhir Pak, yaitu tentang infrastruktur Pak. Kita cukup bangga bahwa putra Indonesia seperti Pondasi Cakar Ayam, itu jalan tol juga ditemukan putra Indonesia, ada Sosrobau juga itu teknologi yang sangat hebat ditemukan putra Indonesia. Dan yang sangat menarik yaitu jalan yang terbagus yang dibanggakan Malaysia dari Johor ke Kuala Lumpur juga buatan putra Indonesia. Sampai hari ini itu jadi kebanggaan Malaysia. Walaupun kalau membangun dalam negeri barangkali tidak sebagus itu, tapi di sana cukup bagus Pak. Jadi dari rata bukan hanya halus, ratanya sampai hari ini kita bisa, kalau Bapak Ibu sekalian dari Johor ke Kuala Lumpur 300 kilo itu hanya ditempuh 3 jam Pak. Jadi kalau Bapak lari 130 rasanya seperti lari 90 saja Pak, karena begitu rata dan begitu halus. Tetapi juga di dalam membangun infrastruktur Pak, teknologi itu kita lihat misalnya di Batam, Bapak Ibu sekalian melihat di Rempang Galang itu ada jembatan yang sangat bagus yang hasil putra Indonesia juga. Tetapi kalau dilihat dari segi ekonomi Pak, itu dulu dibangun 20 tahun yang lalu Pak. Sampai hari ini yang melintas jembatan itu satu hari tidak lebih dari 200 mobil Pak. Artinya apa? Di dalam penerapan teknologi dan infrastruktur harusnya juga melihat visibility dibandingkan investasi yang begitu panjang dengan hasil yang begitu kecil Pak. Jadi ini dalam MP3I nanti infrastruktur itu Kadin Indonesia sudah mengusulkan supaya betul-betul mana yang didahulukan dan mana yang lebih ekonomi. Artinya apa? Bahwa di dalam penerapan infrastruktur nanti teknologinya diperlukan, tetapi juga kebijakan pemerintah mempertimbangkan di riset lebih dulu supaya investasi itu sebalik dan bisa kembali pada waktu memang sesuai dengan hitungannya. Jadi begini, kalau kita melihat semua peluang ini, sebetulnya dunia usaha pun sudah melakukan banyak hal. Karena itu kita ingin belajar. Dari sekian banyak perusahaan, saya melihat bagaimana ada satu perusahaan yang begitu intens melakukan riset. Kita beruntung hadir juga di sini Dr. Bunyamin Setiawan, founder dan chairman daripada PT Kalbe Pharma. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Bun yang sudah sekian generasi, melintasi sekian generasi masih hadir di sini untuk berbagi tentang bagaimana beliau menggerakkan riset untuk memajukan perusahaannya. Mungkin ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Pak Bun, silakan. Terima kasih Bu Ibu, Bapak-bapak sekalian. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Suharna. Saya sebagai seorang swasta juga diikut sertakan dalam hak tekras ini. Jadi kembali lagi saya merasakan bahwa sebetulnya pemerintah sudah benar-benar lebih banyak membuka diri. Tapi pengusaha-pengusaha ini mulai seharusnya lebih aktif ya untuk menerima tawaran ini. Dan saya merasakan memang kita itu rencananya kan ada akademisi bisnis dan government. Kalau kita ABG ini bisa kompak, maka saya kira manfaatnya akan banyak sekali. Akademisi perannya penting sekali untuk inovasi mengembangkan produk-produk baru. Bisnis untuk memanfaatkan, menyerap ini. Dan government ini untuk mengatur regulasi dan sebagainya supaya jalannya itu bisa lancar. Akademisi upaya selalu dianggapannya teorinya aja dah. Bisnis juga dikatakan maunya cuma ambil untung aja. Dan government dikatakan bikin banyak sekali aturan. Nah ini yang saya kira, maaf gitu ya, stereotip ini yang harus dihilangkan. Ya, ABG itu kembalinya harus kerjasama secara lebih kompak, bahwa sebetulnya SDM itu penting sekali, sumber daya alam penting sekali. Tetapi manfaat dari sumber daya manusianya ini yang sekarang kurang sekali dimanfaatkan. Kalau kita menjual otot, nilai tambahnya kecil. Yang harus kita jual ada otak.
ya, otak kita yang mesti dikembangkan. Dan saya melihat sebagai contoh Asia itu, Jepang yang dari dulu sudah maju sekali. Dan Jepang itu kemudian disusul siapa? Korea. Saya pernah diantar sama seorang mahasiswa Korea kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan saya menanyakan sama mahasiswa ini, Korea kok bisa cepat majunya? Dan saya mengatakan, orang Korea kok kerjanya mau keras sekali. Dan jawabannya apa? Si mahasiswa dia mengatakan, Pak, kita orang bangsa Korea kepingin sekali bisa melawan Jepang. Kita nggak mau kalah sama Jepang. Ini salah satu sebabnya, ya. Dan saudara lihat, Jepang sama Korea. Kalau ada orang Jepang di negara ini, restoran Jepangnya banyak sekali. Sama saja dengan Korea. Karena apa? Nasionalismenya tinggi sekali. Orang Jepang maunya makan di mana? Restoran Jepang. Juga orang Korea, orang Indonesia bagaimana? Maunya makannya apa? Steak, ya enggak? Mungkin burger dan sebagainya. Research adalah yang paling penting. Saya di sini mengatakan research, imitate. Nomor 2 imitate, meniru dulu dah, ya. Tapi setelah itu mesti mulai menciptakan dan mampu melakukan komersialisasinya. Kalau saudara bikin produk tidak bisa dikomersialisasi, maka juga manfaatnya sedikit sekali. Jadi innovation adalah satu hal yang penting sekali untuk menambah nilai. Science and technology, R&D, lie at the heart of innovation. Kalau ilmu tidak dikembangkan, maka terus kita itu akan terbelakang. Suatu negara kalau mau kompetitif, yang dijual apanya? Bukan ototnya, bukan sumber daya alamnya, tetapi yang dijual adalah otaknya dari manusia-manusia ini. Robotik, Indonesia majunya bukan main. Kalau ada matematika, fisika, mahasiswa Indonesia dapat nomor 1, nomor 2, tapi itu kembali ke sini lapangannya kiranya nggak subur, ya. Mereka kembali ini seperti tanaman, ya. Kalau tanaman itu jatuh di tempatnya nggak subur, ya berkembangnya lambat. Peran akademisi, ya, untuk mendapatkan paten dan semuanya besar sekali. Di China peran universitas besar sekali. Di Indonesia masih sangat kurang. Paten yang telah didaftarkan hanya 70 di Indonesia Januari sampai Juni. Kecilnya bukan main. Dan saya kira peran daripada universitas sudah sangat-sangat kecil. Dan sebagai kesimpulan, wealth creation is driven by R&D and innovation. Jadi kalau kita mau menciptakan keberhasilan, kekayaan suatu negara maupun suatu perusahaan, maka inovasi dan penelitian sangat-sangat penting sekali. Dan sebagai kesimpulan ini katanya Charles Darwin, ya, bahwa di dunia ini kalau kita mau survive, yang penting adalah orang yang intelligent tetapi juga yang mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan ini. Setelah mendengar presentasi Dr. Boon dan juga para panelis ini, saya melihat bahwa banyak sekali keunggulan kita sebetulnya berbasis local wisdom. Adakah bidang-bidang yang apabila kita kembangkan, di mana pengembangannya itu nomor 1 bisa membuat Indonesia itu sangat kompetitif di dunia, tapi sekaligus bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Karena sebetulnya itu yang kita mau, teknologinya high-tech tapi rakyat mendapat bagian. Smart People, demikian dialog spesial launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011. Kita akan lanjutkan dialog ini di episode yang akan datang. Saya Wika Wijayanti, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Iptek Talk, Smart Program for Smart People.